Perkenalkan, kami mahasiswa pendidikan profesi dokter hewan kelompok 19H, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kami akan memaparkan materi mengenai radiografi toraks. Sebelumnya, radiologi veteriner merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran untuk mengetahui atau mendiagnosis bagian dalam tubuh hewan menggunakan teknologi pencitraan, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Radiografi adalah penggunaan sinar pengionan atau sinar X untuk membentuk bayangan benda yang dikaji pada film. Sedangkan radiografi toraks adalah salah satu teknik fotoradiologi diagnostik untuk mengetahui kondisi organ di dalam rongga dada. Dalam radiografi, kita mengenal istilah radiodensitas atau radio opacity yang merupakan opasitas terhadap gelombang radio dan bagian sinar X dari spektrum elektromagnetik, yaitu ketidakmampuan relatif dari jenis radiasi elektromagnetik tersebut untuk melewati suatu bahan. Radio opacity dibagi menjadi 3, yaitu radio opak, radio lusen, dan radio intermediate. Radio opak adalah bahan yang menghambat lewatnya radiasi elektromagnetik. Material radio opak akan tampak berwarna putih pada radiografi, contohnya adalah tulang. Selanjutnya adalah radio lusen yang merupakan bahan yang memungkinkan radiasi untuk lewat lebih bebas. Material radio lusen akan tampak berwarna hitam seperti udara. Dan yang berada di antara keduanya disebut radio intermediate, yaitu bahan yang dapat menghentikan pancaran sinar X dengan berbagai variasi, umumnya berwarna abu-abu seperti otot dan lemak. Dasar interpretasi dalam pemeriksaan radiografi ada 6, yaitu LMNOSS atau Location, Margin, Number, Opacity, Size, dan Shape. Pertama adalah location atau posisi, dengan melihat apakah organ yang diperiksa mengalami perubahan posisi, contohnya lebih ke kranial atau ke kaudal. Serta untuk mengetahui lokasi dari organ yang kita periksa, kita harus mengetahui batas-batas organ tersebut. Kedua adalah margin atau tepi, dengan melihat tepi organ yang diperiksa. Pada kondisi normal, tepi akan terlihat rata dan halus. Yang ketiga, number atau jumlah. Khusus untuk number, biasanya lebih digunakan untuk tulang. Yang keempat, opacity atau opasitas. Contohnya, pada jantung normalnya memiliki opasitas radio opak, sedangkan pada paru memiliki opasitas radiolusen karena berisi udara. Yang kelima adalah shape atau bentuk, dengan melihat apakah terjadi perubahan bentuk dari organ yang kita periksa. Contohnya, pada jantung secara normal akan berbentuk meruncing pada bagian apexnya. Terakhir yaitu size atau ukuran. Pada radiografi toraks terdapat suatu metode pengukuran langsung pada jantung melalui hasil foto rongsen toraks yang dikenal dengan VHS atau vertebrae heart size, dengan menggambarkan langsung tinggi atau long axis dan lebar atau short axis jantung dengan perbandingan pada panjang vertebrae. Tahu nggak sih kalian, terdapat 4 posisi atau standar pandang pada X-ray. Yang pertama, yaitu posisi lateral kanan atau lateral kiri. Posisi ini paling sering digunakan untuk pencitraan pada organ pada radiografi. Yang kedua, yaitu posisi dorsoventral. Biasanya, posisi ini banyak digunakan untuk melihat evaluasi kelainan pada jantung. Yang ketiga, yaitu posisi ventrodorsal. Posisi ventrodorsal banyak digunakan untuk melihat kelainan pada pulmo atau paru-paru. Terakhir yaitu posisi oblik. Posisi ini jarang digunakan kecuali untuk permintaan khusus. Beberapa kasus, posisi ini untuk mengevaluasi permasalahan pada tulang. Organ yang terlihat pada radiografi toraks yaitu yang pertama adalah jantung. Pada posisi lateral, ukuran jantung biasanya tidak lebih dari 2,5 sampai 3,5 besar ruang koste. Sedangkan pada posisi dorsoventral, jantung biasanya dianalogikan sebagai jam. Vertebrae tidak mutlak menjadi pembatas antara kiri dan kanan jantung. Ukurannya biasanya 2/3 dari ruang toraks. Berikut ini ukuran jantung normal pada anjing dan kucing. Yang kedua adalah pulmo. Pulmo terdiri atas 2 lobus di kiri dan 4 lobus di kanan. Pulmo terbentang setengah dari ruang toraks. Pulmo berwarna hitam dan agak samar karena mengandung udara. 3 adalah esofagus. Esofagus terletak di bagian dorsal trakea. Esofagus biasanya tidak terlihat. Biasanya untuk melihat esofagus diberikan bahan kontras seperti barium sulfat.
Yang keempat adalah trakea. Untuk melihat trakea umumnya menggunakan standar pandang lateral. Trakea terlihat agak ke kanan dari midline tubuh jika dilihat dari posisi dorsoventral atau ventrodorsal. Posisi trakea sejajar dengan os vertebrae cervicalis dan thoracalis. Trakea memanjang sampai vertebrae thoracalis kelima atau keenam, kemudian memecah menjadi bronkus. Yang kelima adalah diafragma. Diafragma merupakan pemisah antara ruang toraks dan abdomen. Diafragma terletak dari vertebrae thoracalis ke-8 sampai ke-13. Untuk melihat diafragma dapat menggunakan standar pandang lateral, dorsoventral maupun ventrodorsal. Kasus pertama radiografi pada paru dilakukan pada posisi ventrodorsal dan lateral kiri. Pada posisi ventrodorsal teramati bagian lokasi normal, margin paru jelas, number normal, opacity mengalami peningkatan radioopasitas pada keseluruhan paru kiri, serta peningkatan radioopasitas pada sebagian paru kanan. Untuk shape dan size normal. Lalu pada pemeriksaan radiografi posisi lateral kiri, teramati bagian lokasi normal, margin dari paru jelas, number normal, opacity mengalami peningkatan radioopasitas pada paru kiri, untuk shape dan size-nya juga normal. Berdasarkan hasil pemeriksaan radiografi torak, maka ditetapkan diagnosis pada kasus tersebut yaitu bronchopneumonia.